Istriku hanya sayang pada anaknya sendiri. Anakku dari pernikahan pertama selalu disakiti. Suasana rumah sederhana milik Yunan tampak berbeda pagi itu. Setelah sekian lama hidup sebagai duda, akhirnya ia resmi menikah lagi dengan Hanum. Senyum Yunan merekah, meski wajahnya sedikit terlihat lelah setelah melewati proses akad dan resepsi sederhana. Di sampingnya, Aulia, anak perempuannya dari pernikahan pertama, menatap penuh harap. Gadis kecil itu baru berusia 8 tahun, masih polos, dan menyimpan keinginan besar untuk memiliki sosok ibu yang menyayanginya. Bagi Yunan, keputusan menikah lagi bukan hal mudah. Ia sempat bimbang, takut salah langkah. Namun, ia merasa Aulia membutuhkan sosok ibu. Itulah sebabnya, ketika bertemu dengan Hanum yang terlihat lembut dan keibuan, Yunan merasa yakin. Dalam doanya, ia selalu berharap Hanum bisa menjadi pelengkap yang menenangkan, bukan hanya baginya tetapi juga untuk Aulia. Hanum menyambut semua tamu dengan senyum manis. Ia terlihat sopan, pandai berbicara, dan membuat banyak orang terkesan. Yunan merasa lega, berpikir ia telah membuat pilihan tepat. Alhamdulillah, semoga rumah tangga ini penuh berkah, ucapnya lirih sambil menggenggam tangan Hanum. Di sisi lain, Aulia memperhatikan gerak-gerik ibu barunya. Dengan mata berbinar, ia mendekati Hanum sambil berkata lirih, "Bu, boleh aku duduk di samping ibu?" Hanum menoleh, tersenyum singkat, lalu mengangguk. "Boleh, nak." Senyum itu membuat Aulia merasa hangat. Meski hanya sekejap, hati Aulia seakan dipenuhi bunga. Ia membayangkan hidupnya akan berubah, penuh kasih sayang seperti anak-anak lain yang ia lihat di sekolah. Hari-hari pertama setelah pernikahan berjalan cukup baik. Hanum berusaha bersikap ramah pada Aulia. Setiap pagi, ia menyiapkan sarapan, sementara Yunan membantu membereskan rumah. Aulia sering berlari kecil menghampiri meja makan dengan wajah penuh semangat. "Bu, aku bantu apa?" tanyanya suatu pagi. Hanum tersenyum tipis. "Tidak usah, Aulia. Duduk saja. Sarapanmu sudah siap." Yunan tersenyum bahagia menyaksikan itu. Ia merasa doanya terkabul. Hanum bisa menerima Aulia. Namun, tanpa disadari, ada hal kecil yang mulai menunjukkan tanda berbeda. Saat Raka, anak Hanum dari pernikahan sebelumnya, datang berkunjung, perlakuan Hanum berubah. Raka baru berusia 7 tahun, sedikit lebih muda dari Aulia. Begitu ia datang, Hanum langsung menimang dan memanjakannya. "Sayang, ayo duduk sini, ibu buatkan roti kesukaanmu," katanya penuh manja. Raka tersenyum lebar, merasa sangat diperhatikan. Aulia hanya duduk terdiam. Meski ia mencoba menahan perasaan, hatinya sedikit tertusuk. Ia menunduk sambil memainkan sendoknya, berharap ibunya juga menyapanya dengan cara yang sama. Yunan sempat melihat ekspresi Aulia, tapi ia mencoba berpikir positif. Mungkin Hanum masih menyesuaikan diri, batinnya. Suatu sore, Yunan mengajak seluruh keluarga barunya pergi ke taman. Ia ingin menciptakan momen kebersamaan. Hanum tampak bersemangat menggandeng Raka, sementara Aulia berjalan sedikit di belakang. Yunan memanggil, "Aulia, ayo sini, kita jalan bareng." Anak itu tersenyum kecil lalu berlari menghampiri ayahnya. Di bangku taman, Hanum menyuapi Raka dengan es krim. "Pelan-pelan ya, nak, nanti sakit gigi," ucapnya sambil mengelus rambut anaknya. Aulia hanya menatap dengan mata berkaca-kaca. Ia ingin disuapi juga, tapi tidak berani meminta. Yunan melihat situasi itu, ia lalu mengambil es krim Aulia dan berkata, "Sini, ayah suapin." Senyum Aulia mengembang, meski dalam hatinya ia masih berharap Hanum yang melakukannya. Seiring berjalannya waktu, tanda-tanda kecil makin terasa. Hanum memang tidak pernah terang-terangan memarahi Aulia, tetapi perhatian lebih selalu ia limpahkan pada Raka.
Jika ada makanan enak, Raka yang pertama kali dipanggil. Jika ada mainan baru, Raka yang dibelikan. Aulia sering hanya menjadi penonton, berusaha menenangkan dirinya sendiri. Malam itu, setelah semua tidur, Yunan duduk termenung di ruang tamu. Ia mengingat kembali senyum Aulia di hari pernikahan, begitu penuh harapan. Hati Yunan mendadak perih. Ia sadar, ada tanda kecil yang mungkin luput ia perhatikan. Hanum tampak berlebihan dalam memperhatikan Raka, sementara Aulia mulai tersisih perlahan. Ya Allah, batin Yunan. Semoga aku tidak salah langkah. Aku ingin rumah tangga ini damai, bukan malah melukai anakku sendiri. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya, berharap semua hanya kekhawatiran sesaat. Namun, jauh di lubuk hatinya, Yunan tahu perjalanan rumah tangganya tidak akan semulus yang ia bayangkan. Aulia, di kamarnya yang sederhana, berdoa dengan polos. Ya Allah, semoga Ibu Hanum sayang sama aku juga. Ia lalu terlelap, dengan harapan sederhana seorang anak kecil, dicintai tanpa perbedaan. Malam itu sunyi, tapi seolah menyimpan tanda-tanda awal dari badai yang akan mengguncang kehidupan rumah tangga Yunan. Hari-hari setelah pernikahan itu berjalan biasa saja di mata orang luar, tapi tidak bagi Aulia. Seiring waktu, ia mulai merasakan hal-hal kecil yang membedakannya dengan Raka. Meski usianya baru 8 tahun, Aulia cukup peka untuk menangkap perbedaan sikap orang-orang terhadap dirinya. Suatu pagi, Hanum menyiapkan sarapan. Ia membuatkan nasi goreng kesukaan Raka dengan telur mata sapi di atasnya. Aroma harum memenuhi dapur. Ketika Raka masuk, Hanum langsung menyapanya penuh semangat. Nak, ayo duduk sini. Ibu masakin nasi goreng kesukaanmu. Raka tersenyum lebar, merasa dimanjakan. Aulia yang baru bangun menghampiri meja makan dengan langkah pelan. Ia berharap disambut dengan cara yang sama. Namun, piring di hadapannya hanya berisi nasi goreng biasa tanpa tambahan apapun. Ia duduk diam, menunduk, lalu menyuap makanannya perlahan. Yunan memperhatikan, tapi ia berusaha berpikir positif. Mungkin Hanum hanya kebetulan memberi tambahan ke Raka, batinnya. Ia tak ingin langsung berprasangka buruk. Ia tahu Hanum masih menyesuaikan diri dengan keadaan keluarga barunya. Namun bagi Aulia, itu bukan hal kecil. Ia merasa ada jarak. Meski tak berani protes, hatinya mulai bertanya-tanya, apakah Ibu Hanum tidak sayang padaku? Hari berikutnya, Hanum pergi berbelanja ke pasar. Ia menggandeng tangan Raka sambil menawarinya mainan. Mau yang ini atau yang itu, sayang? Tanya Hanum. Raka tertawa, menunjuk mobil-mobilan. Hanum langsung membelikannya tanpa pikir panjang. Aulia hanya mengikuti dari belakang. Matanya terpaku pada boneka kecil yang tergantung di kios mainan. Ia ingin memilikinya, tapi tak berani meminta. Hanum tidak menoleh padanya. Yunan sempat menyadari Aulia menunduk kecewa. Lalu ia meraih pundaknya. Nanti kalau ayah ada rezeki, ayah belikan boneka ya, bisiknya lembut. Aulia hanya mengangguk pelan, mencoba tersenyum. Sekali lagi, Yunan menenangkan dirinya. Ia berkata dalam hati, mungkin Hanum masih canggung. Wajar kalau ia lebih dekat dengan Raka, anak kandungnya sendiri. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tidak bisa menolak kenyataan bahwa Aulia mulai tersisih. Di rumah, perbedaan perlakuan itu makin jelas. Raka boleh menonton televisi sesuka hati, sementara Aulia sering disuruh membantu pekerjaan rumah. Aulia, tolong sapu halamannya, kata Hanum suatu sore. Raka yang duduk santai menonton kartun tidak diganggu sama sekali. Aulia menurut, meski dalam hatinya muncul perasaan tidak adil. Ia menunduk sambil menyapu halaman, menahan air mata yang hampir jatuh. Yunan yang baru pulang kerja melihat anaknya. Aulia, sudah sore, nanti masuk angin. Biarlah ayah saja yang lanjutkan, katanya. Aulia tersenyum tipis, lalu berlari masuk ke rumah.
Hanum melihat itu. Wajahnya sedikit berubah. "Mas, biarlah anak belajar mandiri," ujarnya pada Yunan. Sang suami hanya mengangguk, tidak ingin memperpanjang. Ia masih berusaha berpikir baik, masih meyakinkan diri bahwa semua ini hanya soal penyesuaian. Namun, dalam diam, Aulia mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Malam itu ia menatap langit-langit kamar sambil berbisik, "Kenapa aku tidak seperti Raka ya? Ibu Hanum selalu sayang sama dia. Aku salah apa?" Air mata kecil jatuh di pipinya. Yunan yang masuk untuk menyalakan kipas angin mendapati Aulia pura-pura tidur. Ia duduk di tepi ranjang, mengelus rambut anaknya. "Nak, ayah selalu ada buatmu. Jangan pernah merasa sendirian," bisiknya. Aulia tidak bergerak, tapi dalam hatinya ia mendengar setiap kata ayahnya dan merasa sedikit tenang. Hari demi hari, tanda-tanda kecil itu terus muncul. Dari porsi makanan, cara dipanggil, hingga nada bicara, semua berbeda. Hanum selalu penuh kelembutan kepada Raka, namun suaranya terdengar datar ketika bicara pada Aulia. Bagi Yunan, semua itu seperti benih masalah yang bisa tumbuh besar jika dibiarkan. Di ruang tamu, Yunan pernah berkata pada dirinya sendiri, "Aku harus berhati-hati. Jangan sampai Aulia merasa ditolak. Tapi kalau aku menegur Hanum terlalu keras, aku takut rumah tangga ini retak." Ia terjebak di antara cinta pada istrinya dan kasih sayang untuk anaknya. Bagi Aulia, meski kecil, ia mulai paham dirinya berbeda. Ia tidak berani protes, hanya menyimpan luka dalam diam. Raka yang tidak mengerti apa-apa, tetap hidup bebas dengan kasih sayang berlimpah dari ibunya. Sementara itu, Hanum merasa semuanya biasa saja. Ia tidak sadar sikapnya meninggalkan bekas di hati seorang anak kecil. Baginya, apa yang ia lakukan wajar, lebih sayang pada darah dagingnya sendiri. Ia belum menyadari bahwa pilih kasih itu ibarat api kecil yang bisa membakar seluruh keluarga jika tidak segera padam. Malam itu, Yunan menatap wajah Aulia yang tertidur pulas. Ia teringat wajah mendiang istrinya, ibu kandung Aulia. "Maafkan aku, sayang," batinnya. "Aku ingin memberikan ibu baru untuk Aulia, tapi aku takut salah langkah." Di dalam kamar, Hanum sudah lelap bersama Raka yang dipeluknya erat. Sementara di kamar sebelah, Aulia tidur dengan memeluk boneka lusuh peninggalan almarhum ibunya. Dua kamar, dua suasana berbeda, namun berada dalam satu rumah. Dan dari sinilah awal rasa tidak nyaman mulai tumbuh di hati seorang anak kecil bernama Aulia. Hari itu, suasana rumah tampak seperti biasa. Yunan baru saja pulang dari pekerjaannya, sedangkan Hanum sedang sibuk bersiap untuk pergi keluar. Dari ruang tengah, Aulia memperhatikan ibu tirinya itu dengan penuh perhatian. Bocah itu masih menyimpan harapan besar bahwa Hanum benar-benar akan menerimanya seperti anak sendiri. "Ayo, Raka, cepat ganti baju yang rapi. Kita mau jalan-jalan, sekalian Mama belikan mainan baru." Suara Hanum terdengar penuh semangat. Raka, yang sedang duduk santai sambil bermain mobil-mobilan, langsung meloncat kegirangan. Wajahnya berseri-seri mendengar janji belanja mainan baru. Di sudut ruangan, Aulia ikut menoleh. Matanya berbinar, pikirannya sederhana. Ia membayangkan dirinya juga diajak ikut serta. Baginya, sekadar berjalan-jalan bersama keluarga sudah lebih dari cukup. Dengan hati berdebar, ia beranikan diri bertanya pelan, "Bu, aku ikut juga, ya?" Hanum terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke mata. "Aulia, kamu di rumah saja ya? Ibu sudah belikan kamu buku kemarin, kan? Lagi pula kalau kamu ikut, nanti ribet. Kamu belum punya baju baru juga." Kalimat itu menusuk seperti duri kecil di dada Aulia. Senyum di wajahnya perlahan hilang. Ia menunduk, mencoba menyembunyikan kecewa yang mulai menyelinap. "Iya, Bu," jawabnya lirih, hampir tak terdengar. Yunan yang sejak tadi memperhatikan percakapan itu,
sedikit terkejut. Sekilas ia ingin mengatakan sesuatu, tapi ia menahan diri. Dalam hatinya ia mencoba memahami. Mungkin Hanum hanya ingin lebih dekat dulu dengan Raka, anak kandungnya. Mungkin memang wajar, pikir Yunan menenangkan diri. Namun hatinya tetap terasa ganjil. Tak lama kemudian, Hanum menggandeng Raka keluar rumah. Suara tawa kecil Raka menggema, membuat suasana rumah yang ditinggalkan terasa semakin hening. Aulia berdiri di dekat jendela, memperhatikan bayangan mereka yang semakin jauh. Ia menggigit bibirnya, berusaha keras menahan perasaan yang tidak dipahami sepenuhnya oleh anak seusianya. Kenapa ibu nggak mau ajak aku ya? Apa aku nakal? Apa aku nggak pantas? Pertanyaan-pertanyaan itu bergulir dalam benaknya. Meski masih kecil, Aulia merasakan jelas perbedaan perlakuan itu. Hatinya mulai tergores luka halus, luka yang mungkin tak terlihat, tapi membekas dalam. Ketika Yunan menghampirinya, Aulia buru-buru menyeka matanya yang mulai basah. Ia tidak ingin ayahnya khawatir. "Nak, kamu kenapa? Gak apa-apa ditinggal di rumah?" tanya Yunan sambil membelai lembut rambut anak perempuannya. Aulia tersenyum kecil, meski senyum itu dipaksakan. "Gak apa-apa. Yah, aku kan masih punya buku baru. Aku baca aja." Suaranya bergetar, tapi ia berusaha terdengar kuat. Hati Yunan mencelos mendengar jawaban itu. Ia tahu anaknya mencoba tegar. Ia tahu benar Aulia selalu berusaha menyenangkan hati orang lain, termasuk ibunya yang baru. Yunan menarik napas panjang, mencoba menenangkan pikirannya. Ia berkata dalam hati, "Mungkin Hanum butuh waktu. Aku harus sabar. Aku yakin nanti semua akan baik-baik saja." Malam harinya, ketika Hanum pulang bersama Raka yang riang dengan kantong plastik berisi mainan, Aulia hanya bisa menatap dari kejauhan. Raka langsung memamerkan robot mainan barunya kepada ayahnya, sementara Hanum tersenyum puas. Tidak ada yang bertanya bagaimana perasaan Aulia. Di kamarnya, Aulia membuka buku yang pernah diberikan Hanum. Ia menatap halaman pertama, tetapi pikirannya kosong. Air matanya jatuh tanpa bisa dibendung. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa tidak dianggap. Luka kecil itu sudah terbentuk, meski ia sendiri belum bisa menyebutnya dengan kata-kata. Dan di ruang tamu, Yunan termenung. Ada rasa bersalah yang mengendap di hatinya. Ia tahu, ada sesuatu yang tidak beres. Tapi ia masih meyakinkan diri bahwa ini hanya fase awal. Bahwa waktu akan membuat Hanum lebih adil. Sayangnya, ia tidak menyadari bahwa luka kecil di hati Aulia bisa tumbuh menjadi sesuatu yang lebih besar. Malam itu suasana rumah terasa berbeda. Raka masih sibuk bermain robot barunya di ruang tengah. Sementara Aulia duduk diam di sudut ruangan dengan buku terbuka di pangkuannya. Namun, matanya kosong, tak benar-benar membaca. Yunan memperhatikan kedua anak itu dari kursi kayu, dan rasa tak nyaman yang sejak beberapa hari terakhir ia pendam mulai menyeruak. Perlakuan Hanum pada Aulia semakin sulit ia anggap kebetulan. Ia ingat jelas bagaimana anaknya itu ditinggal di rumah saat Hanum dan Raka pergi belanja. Senyum Aulia yang dipaksakan masih terbayang jelas. Sebagai seorang ayah, Yunan merasa hatinya perih. Ketika Hanum keluar dari kamar dengan wajah segar setelah berganti pakaian, Yunan meneguhkan hati. Ia tahu percakapan ini tidak akan mudah. "Hanum," panggilnya pelan, mencoba menjaga nada agar tetap lembut. Hanum menoleh sambil merapikan kerudungnya. "Ya, Mas, ada apa?" Yunan menarik napas panjang. "Aku mau ngomong sedikit. Tadi siang waktu kamu belanja, Aulia nanya kenapa nggak diajak. Anak itu kelihatan sedih. Hanum, aku rasa kita harus adil ke mereka berdua. Aulia juga butuh perhatianmu." Sejenak Hanum terdiam. Senyum tipisnya perlahan memudar, berganti ekspresi tak suka. "Mas, jadi Mas mau bilang aku pilih kasih? Aku ini sudah berusaha terima anak Mas. Loh, tapi kan wajar kalau aku lebih dekat sama Raka.
Dia anakku sendiri. Nggak begitu maksudku. Yunan cepat menimpali. Suaranya tetap tenang, meski hatinya ikut gelisah. Aku tahu Raka anakmu, dan aku nggak akan ganggu kedekatan kalian. Tapi, Hanum, Aulia itu masih kecil. Dia butuh sosok ibu. Dia pasti pengin merasa diterima. Aku minta tolong, jangan sampai dia merasa sendirian di rumah ini. Nada suara Hanum meninggi, pertanda ia mulai tersinggung. Jadi Mas mengatur cara aku mendidik anak? Mas kira gampang ya? Langsung sayang sama anak orang? Aku ini sudah cukup baik, Mas. Jangan salah paham gara-gara hal sepele. Yunan terdiam, mencoba menahan diri agar tidak terpancing. Ia tahu jika terus mendesak, suasana akan semakin panas. Aku nggak maksud nyalahin, Hanum. Aku cuma khawatir. Aku nggak mau Aulia merasa tersisih. Hanum memutar bola matanya, lalu berjalan ke dapur tanpa berkata apa-apa lagi. Keheningan yang tersisa di ruang tengah membuat hati Yunan semakin berat. Di sudut ruangan, Aulia yang sejak tadi diam sebenarnya mendengar sebagian percakapan itu. Meski ia tidak sepenuhnya paham maksudnya, ia bisa merasakan ketegangan di antara ayah dan ibu tirinya. Hatinya langsung diliputi rasa bersalah. Kalau bukan gara-gara aku, ayah nggak mungkin bertengkar sama ibu, pikirnya. Ia menunduk dalam-dalam, berusaha agar tidak terlihat. Air matanya menggenang, tapi ia cepat-cepat menghapusnya dengan punggung tangan. Raka, yang asyik dengan mainannya, tampak tak peduli dengan suasana di sekitarnya. Ia tertawa kecil sendiri sambil memainkan robot barunya. Seakan dunia hanya miliknya. Kontras dengan wajah Aulia yang kian muram. Yunan menghampiri Aulia dan mengelus rambutnya. Kamu nggak salah, Nak. Jangan merasa begitu. Ayah cuma lagi ngobrol sama ibu. Aulia mengangguk, tapi hatinya tetap diliputi rasa bersalah. Baginya, keributan kecil itu adalah akibat keberadaannya. Ia ingin sekali berbuat sesuatu agar ibunya mau menerima dirinya. Tapi ia tak tahu harus bagaimana. Malam itu, untuk pertama kalinya, rumah Yunan diliputi pertengkaran kecil. Bukan karena masalah besar, tapi karena teguran halus yang tak diterima dengan baik. Dan sejak malam itu, Yunan menyadari bahwa perjalanan membangun rumah tangga baru dengan Hanum tidak akan semudah yang ia bayangkan. Siang itu, matahari menyorot terang melalui jendela ruang tamu. Aulia sibuk mondar-mandir membawa sapu di tangannya. Bocah itu baru berusia belasan tahun, tapi wajahnya tampak letih. Peluh menetes di keningnya, sementara suaranya tertahan ketika ia menahan napas karena debu yang beterbangan. Tak jauh darinya, Raka duduk santai di lantai dengan robot mainan barunya. Sesekali ia tertawa riang, tanpa beban. Seolah tak ada kewajiban apapun yang perlu dipikirkan. Kontras sekali dengan Aulia yang sibuk membersihkan rumah. Cepat, Aulia. Setelah nyapu, kamu lap meja makan sama kursi juga. Ya. Suara Hanum terdengar dari dapur. Ia sedang duduk dengan santai sambil mengupas buah. Pandangannya sesekali tertuju pada anak tirinya. Iya, Bu. Jawab Aulia pelan. Meski tubuh kecilnya tampak kelelahan. Yunan, yang kebetulan baru pulang lebih cepat dari pekerjaannya, berdiri di ambang pintu. Ia terdiam sejenak, memperhatikan pemandangan yang membuat hatinya panas. Anak perempuannya yang masih kecil disuruh membersihkan rumah, sementara Raka dibiarkan bermain tanpa sedikit pun teguran. Aulia, kamu sudah makan belum? Tanya Yunan lembut, mencoba mendekati putrinya. Aulia menoleh, tersenyum kecil meski wajahnya berkeringat. Belum, yah, nanti aja habis bersih-bersih. Mendengar jawaban itu, dada Yunan sesak. Ia melangkah masuk dan menoleh ke arah Hanum. Hanum, kenapa Aulia yang ngerjain semua ini? Bukannya anak-anak seharusnya sama-sama belajar bantu, ya? Raka malah main terus. Hanum berhenti sejenak, lalu meletakkan pisau dan buah yang sedang dikupas. Wajahnya menegang,
Namun suaranya terdengar datar. "Mas, jangan salah paham dulu. Aku ini lagi ngajarin Aulia biar mandiri. Anak perempuan harus terbiasa kerja rumah sejak kecil. Beda sama Raka. Dia kan laki-laki. Lagian, anak itu harus tahu diri. Dia tinggal di sini. Ya harus bantu-bantu." Alasan itu membuat Yunan terdiam, tapi bukan karena setuju. Matanya menatap lurus ke arah Aulia yang kini sibuk mengangkat kursi untuk membersihkan bagian bawah meja. Tubuh mungil itu gemetar menahan lelah, tapi tetap menuruti perintah tanpa membantah. "Hanum, aku ngerti maksudmu ngajarin anak disiplin. Tapi jangan pilih-pilih. Kalau Aulia disuruh bantu, Raka juga harus. Masa dia main terus? Anak-anak harus belajar adil sejak kecil," ucap Yunan, kali ini dengan nada yang lebih tegas. Hanum menghela napas panjang, lalu menatap Yunan dengan sorot mata yang mulai menunjukkan kejengkelan. "Mas, jangan lebay. Aku ini ibunya. Aku tahu yang terbaik buat mereka. Kalau Aulia belajar kerja rumah, itu demi kebaikannya sendiri. Jangan selalu salahin aku." Yunan mengepalkan tangan, mencoba menahan amarah. Ia tahu kalau ia melanjutkan perdebatan, yang keluar hanya akan jadi pertengkaran lagi. Namun, perasaan sakit di hatinya semakin menguat. Melihat Aulia diperlakukan tidak adil jelas bukan sesuatu yang bisa ia terima begitu saja. Di sisi lain, Aulia merasakan suasana yang menegang. Ia menunduk dalam-dalam, berusaha menyembunyikan wajahnya. Hatinya terasa sesak. Ia ingin berkata bahwa dirinya baik-baik saja, agar ayah dan ibu tirinya tidak bertengkar lagi. Tapi lidahnya keluh. Yang bisa ia lakukan hanyalah bekerja lebih cepat, berharap masalah segera selesai. Sore itu, setelah rumah bersih, Aulia duduk di teras sambil memeluk lututnya. Pandangannya kosong menatap halaman. Yunan menghampirinya, lalu duduk di samping. "Nak, ayah minta maaf. Ayah nggak bisa selalu lindungin kamu. Tapi ayah janji, ayah bakal selalu ada buatmu." Aulia menoleh, tersenyum samar. "Aku nggak apa-apa. Yah, mungkin memang aku harus belajar mandiri." Ucapan itu terdengar dewasa, terlalu dewasa untuk anak seusianya. Yunan hanya bisa mengusap kepala putrinya dengan penuh kasih sayang. Dalam hati, ia bersumpah tidak akan membiarkan anaknya terus-menerus disakiti dengan dalih belajar mandiri. Hari itu menjadi titik baru bagi Yunan. Ia tidak lagi bisa menutup mata. Perlakuan Hanum yang pilih kasih kini semakin jelas terlihat. Tidak bisa lagi disebut tanda kecil atau kebetulan. Rasa sakit di hatinya semakin dalam, bercampur dengan rasa marah dan kecewa. Dan ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, sampai kapan ia bisa bertahan dengan situasi seperti ini? Malam itu rumah sudah mulai sepi. Raka tertidur pulas di kamar setelah puas bermain sepanjang sore dengan mainan barunya. Hanum sibuk di ruang tengah, menonton televisi sambil sesekali tersenyum kecil melihat pesan di ponselnya. Sementara itu, di kamar kecil di ujung lorong, Aulia duduk di sudut ranjangnya dengan wajah murung. Sejak sore tadi, hatinya terasa berat. Ia kembali dibandingkan dengan Raka. Ketika nilai ulangannya tidak setinggi anak Hanum itu, Hanum langsung menegurnya dengan nada sinis. "Lihat tuh Raka, nilainya bagus. Kamu harus belajar kayak dia. Aulia, jangan malas," kata Hanum dengan wajah serius. Ucapan itu menancap dalam-dalam di hati Aulia. Ia merasa semua usahanya tidak pernah cukup. Padahal, ia belajar sungguh-sungguh, meski tanpa bimbingan khusus. Berbeda dengan Raka yang selalu dimanjakan. Bahkan jika ia malas sekalipun tetap dipuji. Air mata Aulia mengalir diam-diam. Ia menahan suara agar tidak terdengar siapapun. Bocah itu tidak ingin ayahnya khawatir lagi. Ia memeluk bantal erat-erat, seolah benda itu bisa menghapus rasa sakit yang membebaninya. Beberapa menit kemudian, Yunan masuk rumah setelah selesai mengunci pagar. Ia melihat lampu kamar Aulia masih menyala.
Dengan langkah pelan, ia mengetuk pintu. "Nak, ayah masuk, ya." Pintu dibuka perlahan. Yunan mendapati putrinya duduk di tepi ranjang, menunduk, wajahnya sembab. Jantung Yunan berdesir melihat itu. Ia mendekat, duduk di samping Aulia, lalu menyentuh pundaknya dengan lembut. "Ada apa, Aulia? Kenapa wajahmu murung begini?" tanyanya dengan suara penuh kehangatan. Aulia menggeleng cepat. "Nggak apa-apa, Yah, aku cuma capek belajar." Namun, air mata yang belum sempat ia seka mengkhianati ucapannya. Yunan menarik napas panjang, lalu mengusap rambut putrinya. "Ayah tahu kamu nangis. Kamu nggak perlu sembunyiin perasaanmu dari ayah." Mendengar itu, tangisan Aulia pecah. Ia akhirnya tak sanggup lagi menahan. "Aku capek, Yah. Aku selalu salah di mata ibu. Aku selalu dibandingin sama Raka. Aku belajar sungguh-sungguh, tapi tetap aja dibilang malas. Aku harus gimana, Yah?" Suaranya bergetar, penuh luka yang terlalu berat untuk anak seusianya. Dada Yunan terasa sesak. Ia merangkul putrinya erat-erat. "Nak, kamu nggak salah. Kamu sudah jadi anak yang baik. Ayah bangga sama kamu. Jangan pernah merasa gagal. Ya, yang gagal itu ayah, karena belum bisa bikin kamu bahagia." Aulia menggeleng di pelukan ayahnya. "Ayah jangan bilang gitu. Ayah yang selalu lindungin aku. Aku sayang ayah." Kata-kata polos itu justru membuat hati Yunan semakin hancur. Ia sadar, anak sekecil itu sudah menanggung beban emosi yang seharusnya tidak perlu ia rasakan. Sebagai ayah, ia merasa gagal memberikan rumah yang aman dan penuh kasih. Di ruang tengah, Hanum masih duduk santai, tak menyadari percakapan di kamar. Baginya, semua baik-baik saja. Ia lebih sibuk memperhatikan Raka yang sudah tertidur nyenyak, memastikan selimut anaknya rapat menutupi tubuhnya. Tidak ada sedikit pun rasa peduli pada Aulia yang tengah terluka. Malam semakin larut. Setelah tangis Aulia mereda, Yunan menemaninya hingga tertidur. Ia duduk di tepi ranjang, menatap wajah putrinya yang masih basah oleh air mata. Dalam hati, ia bersumpah untuk lebih melindungi anak itu, apapun yang terjadi. Namun, sumpah itu juga dibarengi dengan rasa putus asa. Sejak menikah dengan Hanum, ia berharap keluarganya bisa rukun. Tapi kenyataan semakin hari semakin jauh dari harapan. "Ya Tuhan, jangan biarkan anak ini terus menderita," doa Yunan lirih dalam hati. Malam itu berakhir dengan keheningan. Di satu sisi, ada seorang anak yang tertidur dengan sisa air mata di wajahnya. Di sisi lain, ada seorang ayah yang dihantui rasa bersalah, merasa gagal melindungi darah dagingnya sendiri. Sementara sang ibu tiri tetap sibuk dengan dunianya, buta terhadap luka yang ia ciptakan. Pagi itu, suasana rumah Yunan sudah terasa tegang sejak awal. Hanum menyuruh Aulia menyapu halaman sambil membawa ember air untuk menyiram tanaman. Sementara itu, Raka duduk santai di teras, menikmati kue yang baru saja dibelikan ibunya. "Aulia, jangan malas. Bersihin sudut-sudutnya juga. Kalau kerja jangan setengah-setengah." Suara Hanum terdengar keras. Aulia menunduk, mematuhi tanpa membantah. Namun, gerakan tangannya semakin pelan karena tubuh kecilnya lelah. Raka justru tertawa kecil, sesekali mengejek. "Lihat tuh, kayak pembantu aja. Lambat banget." Yunan yang baru keluar dari kamar mendengar semua itu. Dadanya langsung berdesir. Ia tidak tahan lagi melihat anaknya diperlakukan seperti itu. "Hanum!" serunya dengan nada tegas. Hanum menoleh, agak terkejut dengan suara Yunan yang kali ini lebih keras dari biasanya. "Kenapa, Mas?" tanyanya datar, seolah tidak merasa bersalah. "Apa kamu nggak lihat? Kamu suruh Aulia kerja berat, sementara Raka enak-enakan duduk makan kue. Ini nggak adil, Hanum. Anak-anak harus diperlakukan sama." Hanum mengerutkan dahi.
Mas, jangan lebay. Aku cuma ngajarin Aulia supaya nggak manja. Anak perempuan memang harus rajin kerja rumah. Masa aku harus samain sama Raka? Dia kan laki-laki. Bukan masalah laki-laki atau perempuan. Yunan mulai meninggikan suara. Masalahnya, kamu pilih kasih. Kamu manja-manjain Raka. Tapi terus-terusan nyuruh Aulia. Apa kamu nggak kasihan lihat dia? Nada suara Yunan yang meninggi membuat wajah Hanum memerah. Ia merasa tersinggung. Jadi Mas lebih bela anak itu daripada aku? Mas nggak lihat. Aku juga sudah berusaha. Kenapa setiap aku tegur dia, Mas langsung nyalahin aku? Aku bukan nyalahin kamu, Hanum. Aku cuma minta kamu adil. Aulia itu juga anakmu sekarang. Jangan buat dia merasa asing di rumahnya sendiri. Kata-kata itu justru membuat Hanum semakin marah. Ia menunjuk Yunan dengan jari gemetar. Mas nggak adil. Mas selalu lihat kekurangan aku. Tapi nggak pernah lihat aku sayang sama Raka. Kenapa aku harus paksa diri sayang sama anak orang? Ucapan itu menampar hati Yunan. Ia terdiam sejenak, menatap tajam istrinya, lalu berkata lirih namun penuh luka. Aulia bukan anak orang, Hanum. Dia darah dagingku. Kalau kamu benar-benar terima aku, harusnya kamu juga terima dia. Pertengkaran itu membuat suasana rumah semakin panas. Raka yang semula tenang mulai merasa tidak nyaman, lalu masuk ke kamarnya dengan wajah kesal karena tak ingin mendengar orang tuanya ribut. Di sisi lain, Aulia berdiri kaku di halaman, sapu masih tergenggam di tangannya. Ia mendengar jelas semua ucapan Hanum. Setiap kata terasa seperti pisau yang menusuk jantungnya. Aku anak orang, bukan anaknya. Batinnya bergetar. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Aulia buru-buru berlari masuk ke kamarnya, menutup pintu rapat-rapat. Ia menangis dalam diam, merasa dirinya benar-benar tidak diinginkan. Yunan hendak menyusul Aulia, tapi Hanum lebih dulu menghalang. Mas, kalau terus begini, rumah ini nggak bakal tenang. Aku nggak mau dipaksa sayang sama anak itu, teriaknya. Yunan menatap Hanum dengan sorot kecewa. Kalau begitu, mungkin kamu harus bertanya lagi pada dirimu sendiri. Apa kamu menikah denganku hanya untuk hidup nyaman dengan Raka? Atau benar-benar ingin membangun keluarga bersama? Keheningan menyelimuti ruang tengah. Hanum terdiam. Wajahnya memerah karena amarah dan gengsi. Yunan akhirnya memilih meninggalkan istrinya dan masuk ke kamar Aulia. Di dalam, ia mendapati anak perempuannya meringkuk di atas ranjang. Tubuhnya bergetar karena tangis. Yunan duduk di sampingnya, memeluknya erat. Maafkan ayah. Nak, kamu nggak salah. Jangan pernah percaya kalau kamu bukan bagian dari keluarga ini. Kamu adalah alasan ayah kuat sampai sekarang. Tangis Aulia semakin pecah di pelukan ayahnya. Meski kata-kata Yunan menenangkan, luka yang ditorehkan oleh Hanum tidak bisa hilang begitu saja. Hari itu menjadi saksi. Pertengkaran kecil yang dulu bisa diredam kini membesar. Suasana rumah yang dulu diharapkan penuh kasih berubah menjadi medan tegang. Dengan seorang anak kecil yang semakin merasa tidak diinginkan di tempat yang seharusnya menjadi rumahnya sendiri. Hari-hari setelah pertengkaran itu tidak pernah sama lagi. Rumah yang dulunya dipenuhi tawa kecil Aulia, kini lebih sering terasa dingin dan penuh jarak. Suasana seolah terbagi menjadi dua. Ada Yunan dan Aulia di satu sisi, serta Hanum dan Raka di sisi lain. Aulia semakin pendiam. Ia jarang lagi terlihat berceloteh riang seperti dulu ketika pulang sekolah. Biasanya, ia akan berlari ke arah ayahnya, bercerita panjang lebar tentang apa yang dialaminya. Namun kini, ia lebih memilih masuk ke kamar begitu sampai di rumah, menutup pintu, dan menyibukkan diri dengan buku-buku atau sekadar memeluk bantalnya. Setiap kali melihat Raka dimanja oleh Hanum, hatinya perih. Raka dengan mudah mendapatkan apapun yang ia inginkan. Mainan baru, makanan favorit, bahkan uang saku tambahan. Sementara Aulia hanya menerima seadanya. Jika ia meminta sesuatu,
Jawabannya seringkali ditunda, atau malah ditolak dengan alasan harus hemat. "Bu, aku boleh beli buku cerita yang kemarin aku lihat di toko?" tanya Aulia suatu sore, memberanikan diri. Hanum tidak menoleh. Ia sibuk menyuapi Raka dengan potongan buah. "Nanti aja, Aulia. Buku kan bisa pinjam di sekolah. Nggak usah boros." Raka langsung menyahut. "Bu, aku mau mainan robot yang kemarin." Hanum tersenyum, mengusap rambut anak laki-lakinya. "Iya, Nak. Besok ibu beliin, ya." Perlakuan berbeda itu menusuk hati Aulia dalam-dalam. Ia diam, berbalik menuju kamarnya. Dari balik pintu, ia bisa mendengar tawa Raka yang riang bercampur dengan suara Hanum yang penuh kasih sayang. Dan untuk kesekian kalinya, ia merasa rumah itu bukan lagi miliknya. Sementara itu, Yunan berada dalam posisi sulit. Ia melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Hanum memperlakukan anak-anak secara berbeda. Ia mencoba menegur, tetapi setiap kali ia berbicara, Hanum selalu merasa disalahkan. Pertengkaran pun tak terhindarkan. Malam itu, Yunan menatap wajah Aulia yang tertidur. Wajah polos itu tampak letih, bahkan dalam tidur. Air mata yang mengering di sudut matanya membuat hati Yunan terasa diremas. Ia mengusap kepala putrinya dengan lembut, lalu bergumam lirih. "Ayah janji akan selalu lindungi kamu, Nak. Jangan pernah merasa sendirian." Namun begitu keluar kamar, ia mendapati Hanum duduk di ruang tamu dengan wajah masam. "Mas, sampai kapan kita terus ribut gara-gara anak itu?" Yunan menahan diri agar tidak terpancing. "Hanum, jangan panggil Aulia, anak itu. Dia anakku. Seharusnya juga jadi anakmu." Hanum melipat tangannya di dada. "Aku sudah berusaha, Mas. Tapi aku nggak bisa. Raka lebih butuh aku. Aulia, dia kan masih punya Mas. Justru karena dia punya aku minta kamu juga sayang sama dia." Suara Yunan meninggi. "Aku nggak minta banyak. Hanya perlakuan adil. Jangan buat dia merasa dibuang di rumahnya sendiri." Hanum mendengus, kemudian bangkit menuju kamar tanpa sepatah kata lagi. Yunan terdiam, merasakan dadanya sesak. Ia mencintai Hanum, tetapi hatinya hancur setiap kali melihat Aulia diperlakukan tidak adil. Hari-hari berikutnya, perpecahan itu semakin nyata. Di meja makan, Raka duduk di samping Hanum, mendapatkan porsi makanan lebih banyak, sementara Aulia duduk diam, menunduk, memilih makan seadanya tanpa berani menambah. Ketika keluarga berkumpul, Hanum lebih banyak bercanda dengan Raka. Aulia hanya mendengarkan dalam diam, sesekali tersenyum hambar. Dan setiap kali Yunan mencoba mengajak Aulia bicara, suasana berubah canggung, seolah ada dinding yang tidak terlihat memisahkan mereka. Aulia, dengan kepolosan hatinya, sering menyalahkan diri sendiri. Ia merasa mungkin ia memang anak yang tidak pantas disayangi, atau mungkin ia melakukan kesalahan yang membuat Hanum membencinya. Namun, di sisi lain, ia begitu takut menyuarakan perasaannya karena khawatir akan menambah pertengkaran di rumah. Raka tumbuh semakin manja. Ia terbiasa mendapatkan apapun yang diinginkan. Jika tidak, ia akan merengek atau bahkan marah. Hanum dengan cepat mengabulkan permintaan itu, sementara Aulia hanya menghela napas, menerima keadaan. Suatu sore, Yunan pulang dari kerja lebih awal. Ia melihat Aulia duduk di teras, memeluk lututnya, menatap kosong ke halaman. Yunan duduk di sampingnya. "Kamu kenapa, Nak?" Aulia tersenyum tipis, berusaha kuat. "Nggak apa-apa. Yah, aku cuma capek." Namun Yunan tahu itu bukan sekadar lelah. Ia bisa merasakan jarak yang semakin jauh antara anaknya dengan rumah yang seharusnya menjadi tempat aman baginya. Di malam yang sepi, Yunan termenung sendirian di ruang tamu. Ia merasa terjepit, dihadapkan pada pilihan yang sama-sama berat. Di satu sisi, ia mencintai Hanum dan ingin mempertahankan rumah tangga. Di sisi lain,
Ia punya tanggung jawab sebagai ayah yang tidak bisa mengabaikan luka anaknya. Rumah itu kini seperti dua dunia yang berbeda. Tidak ada lagi kehangatan keluarga. Yang ada hanya tembok-tembok tak kasat mata yang membelah mereka. Yunan sadar, jika keadaan ini dibiarkan, luka Aulia akan semakin dalam, dan keluarga itu akan benar-benar hancur. Malam itu, Yunan terjaga lebih lama dari biasanya. Pikirannya penuh dengan wajah Aulia yang semakin hari tampak murung. Anak kecil itu dulu begitu riang, mudah tertawa, dan selalu punya cerita setiap pulang sekolah. Kini, ia lebih sering diam, menunduk, dan menyimpan banyak hal di dalam hati. Yunan tahu, itu bukan sekadar karena Aulia sedang tumbuh besar. Ada luka yang semakin dalam, yang tidak pernah ia ucapkan, tapi jelas terlihat dari sorot matanya. Dan luka itu tumbuh di dalam rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman baginya. Sejak pertengkaran besar terakhir, Yunan mulai menarik jarak dari Hanum. Ia tidak lagi banyak berharap istrinya berubah dalam waktu dekat. Setiap kali mencoba bicara, Hanum hanya merasa disalahkan. Sementara waktu berjalan, Yunan tidak mau terus-menerus menunggu sambil melihat Aulia menderita. Di ruang tamu, Yunan memanggil putrinya yang baru saja selesai belajar. "Aulia, sini nak, duduk sama ayah sebentar." Aulia berjalan pelan, duduk di samping ayahnya dengan sikap hati-hati. Ia tampak takut salah, seolah setiap gerakannya bisa mengundang teguran. Yunan meraih pundak mungil itu, mengusapnya dengan lembut. "Ayah lihat kamu sering sedih belakangan ini. Kamu capek, ya?" tanya Yunan pelan. Aulia menunduk. Matanya berkaca-kaca, tapi ia berusaha menahan air mata. "Aku nggak apa-apa, yah." "Tapi wajah kamu bilang hal lain," jawab Yunan lembut. "Ayah nggak mau kamu simpan semua sendirian. Kalau ada yang bikin kamu sakit hati, kamu bisa cerita sama ayah." Aulia akhirnya menangis pelan. "Aku cuma pengin disayang, yah. Aku pengin kayak Raka. Ibu sering peluk dia, sering beliin barang. Aku juga pengin gitu. Tapi aku takut bilang. Takut bikin ayah sama ibu berantem lagi." Tangisan itu menghantam hati Yunan. Ia menarik anaknya ke dalam pelukan, mengusap kepalanya erat. "Nak, jangan pernah merasa takut. Kamu berhak disayang, sama besarnya dengan siapapun. Kalau ibu kamu belum bisa, ayah janji akan selalu ada buat kamu." Dalam hati, Yunan membuat keputusan. Ia tidak bisa lagi hanya berharap Hanum berubah. Ia harus memilih. Dan pilihannya adalah jelas. Aulia. Hari-hari berikutnya, Yunan mulai lebih dekat dengan anaknya. Ia sengaja meluangkan waktu pulang lebih cepat agar bisa menemani Aulia belajar. Ia mulai sering mengajak putrinya berjalan sore ke taman kecil di dekat rumah, sekadar menikmati angin dan membeli jajanan sederhana. Aulia yang tadinya murung, perlahan mulai tersenyum lagi. Setiap kali Yunan menggandeng tangannya, ia merasa aman. Setiap kali Yunan mendengarkan ceritanya, ia merasa berarti. Namun, perubahan sikap Yunan tidak luput dari perhatian Hanum. Suatu malam, ia mengungkapkan rasa tidak senangnya. "Mas, akhir-akhir ini Mas lebih sering sama Aulia. Aku merasa Mas menjauh dari aku. Apa aku sudah nggak penting lagi?" Yunan menarik napas panjang. "Bukan begitu, Hanum. Tapi aku nggak bisa terus lihat Aulia tertekan. Dia butuh aku." Hanum cemberut, menahan emosi. "Tapi aku jadi merasa diabaikan, Mas. Padahal aku juga istri Mas." "Hanum," suara Yunan tegas tapi tenang. "Aku nggak pernah berniat mengabaikan kamu. Tapi aku seorang ayah. Tanggung jawabku yang paling besar adalah memastikan anakku tumbuh tanpa luka yang lebih dalam. Kalau kamu merasa aku menjauh, itu karena aku harus berada di sisi Aulia saat dia sangat membutuhkanku." Hanum terdiam, wajahnya menyimpan kekecewaan. Dalam hatinya, ia merasa kalah. Ia ingin dimengerti,
Tapi ia tidak bisa menampik bahwa Aulia memang tampak semakin rapuh. Di sisi lain, Yunan merasakan hatinya semakin mantap. Cinta kepada istrinya tetap ada, tapi cinta seorang ayah kepada anaknya jauh lebih kuat. Ia sadar, rumah tangga bisa goyah, tetapi ia tidak akan pernah membiarkan putrinya tumbuh dengan keyakinan bahwa ia tidak disayang. Malam itu, setelah Hanum masuk ke kamar tanpa melanjutkan pembicaraan, Yunan kembali mendatangi kamar Aulia. Gadis kecil itu sudah tertidur, dengan sebuah buku cerita masih tergenggam di tangannya. Yunan tersenyum, lalu mengambil buku itu perlahan agar tidak membangunkannya. Ia menatap wajah anaknya, lalu berbisik lirih. Mulai sekarang, ayah akan lebih banyak ada buat kamu. Kamu gak akan pernah sendirian lagi. Keputusan itu adalah titik balik bagi Yunan. Ia tahu, konsekuensinya tidak ringan. Hanum mungkin akan semakin merasa diabaikan, mungkin juga akan menimbulkan jurang yang lebih dalam di antara mereka. Tetapi sebagai seorang ayah, Yunan memilih jalan itu dengan penuh keyakinan. Di dalam rumah yang kian terbelah, cinta seorang ayah dan anak justru semakin kokoh. Dan di tengah segala pertengkaran serta jarak yang semakin melebar, Yunan menemukan satu hal yang pasti. Tanggung jawabnya sebagai ayah jauh lebih berharga daripada perasaan yang lain. Suasana rumah yang sudah lama tegang akhirnya benar-benar meledak. Selama ini, Yunan berusaha menahan diri, menjaga agar pertengkaran tidak semakin parah. Namun, pada suatu malam, ketika ia melihat Aulia diperlakukan tidak adil lagi, kesabarannya runtuh. Kejadian itu bermula sederhana. Raka merengek minta dibelikan sepatu baru. Padahal sepatunya masih bagus. Hanum dengan sigap menyetujui. Besok kita beli. Ya, nak, katanya lembut, sambil mengusap kepala putranya. Aulia yang duduk di sudut ruang tamu memberanikan diri bicara. Suaranya pelan. Bu, sepatuku juga sudah sempit. Bolehkah aku ikut dibelikan? Hanum langsung menoleh dengan tatapan tajam. Aulia, kamu itu masih bisa dipakai. Jangan manja. Kamu beda sama Raka. Dia butuh sepatu bagus buat sekolahnya. Aulia terdiam, menunduk. Matanya berkaca-kaca. Bibirnya bergetar menahan kata. Yunan yang sejak tadi mendengar, tidak bisa lagi berdiam. Hanum, suaranya berat tapi jelas. Jangan begitu. Aulia juga anak sekolah. Kalau sepatunya sempit, itu artinya dia memang butuh baru. Kenapa kamu tega membedakan mereka? Hanum tersentak, lalu berdiri. Wajahnya merah padam, matanya berkilat penuh amarah. Jadi mas sekarang menuduh aku pilih kasih? Aku tidak menuduh. Yunan menahan nada suaranya. Aku hanya minta adil. Jangan perlakukan Aulia seolah dia tidak penting. Hanum menepuk meja dengan keras, membuat Aulia terlonjak kaget. Mas selalu saja membela anak itu. Apa mas lupa? Aku ini istri mas? Aku juga berhak diperhatikan. Tapi mas hanya peduli sama Aulia. Seolah aku ini cuma pelengkap. Kata-kata itu seperti pisau yang menancap di dada Yunan. Ia terdiam sejenak, menatap Hanum yang begitu marah, lalu menoleh pada Aulia yang kini menangis pelan di kursinya. Hanum, kata Yunan pelan namun tegas. Aku memang suamimu, tapi aku juga ayah Aulia. Kamu bisa menuntut banyak hal dariku, tapi jangan minta aku menutup mata melihat anakku diperlakukan tidak adil. Hanum mendengus kasar. Selalu Aulia, selalu anakmu itu. Mas nggak pernah berpikir, aku ini juga punya anak. Aku hanya ingin Raka bahagia. Kalau Aulia merasa nggak senang, itu bukan urusanku. Aulia yang mendengar kata-kata itu langsung menutup wajah dengan tangannya. Isak tangisnya pecah, tubuhnya bergetar. Yunan tak sanggup lagi menahan luka yang semakin menganga. Ia melangkah cepat, meraih anaknya, lalu memeluknya erat. Sudah, nak, jangan dengar. Ayah ada di sini, bisiknya, sambil menepuk punggung Aulia. Hanum menatap pemandangan itu dengan mata berkaca-kaca.
Tapi amarahnya lebih besar daripada kesedihannya. Mas bahkan berani memeluk dia di depanku, setelah menuduh aku ini ibu yang jahat. Baiklah, kalau begitu, teruskan saja. Pilih Aulia, tinggalkan aku. Itu yang Mas mau, kan? Suasana rumah benar-benar membara. Kata-kata Hanum berputar di kepala Yunan, menyisakan luka dalam. Ia tidak pernah ingin sampai titik ini, tapi kebenaran terlalu jelas untuk dibantah. Yunan menghela napas panjang, lalu menatap istrinya dengan sorot mata penuh kesedihan. Hanum, aku tidak pernah ingin memilih. Tapi kalau kamu memaksa aku untuk menentukan siapa yang harus aku bela, maka aku akan tetap memilih Aulia. Karena dia anakku, tanggung jawabku, darah dagingku. Aku tidak akan biarkan dia terus tersakiti. Keheningan yang mencekam memenuhi ruangan. Hanya suara tangis Aulia yang terdengar, lirih dan patah-patah. Hanum menutup mulutnya dengan tangan. Wajahnya gemetar antara marah dan terluka. Namun bagi Yunan, keputusan itu sudah bulat. Hatinya hancur karena harus berhadapan dengan istrinya sendiri. Tapi naluri seorang ayah lebih kuat dari segalanya. Ia tidak bisa mengorbankan anaknya demi menjaga perasaan orang lain. Malam itu menjadi titik puncak pertengkaran mereka. Kata-kata yang terucap tidak bisa ditarik kembali. Luka yang ditinggalkan tidak akan hilang begitu saja. Yunan tahu, setelah ini, rumah mereka tidak akan pernah sama lagi. Tapi ia juga tahu, ia tidak pernah salah dalam memilih untuk berdiri di sisi Aulia. Dan dalam pelukan eratnya malam itu, Aulia merasakan satu hal yang pasti. Meski dunia seolah membencinya, ayahnya tetap berdiri teguh melindunginya. Malam setelah pertengkaran besar itu, rumah terasa seperti medan perang yang baru saja ditinggalkan pasukan. Sunyi, dingin, dan penuh puing luka yang tak terlihat. Hanum mengurung diri di kamar, sementara Yunan memilih duduk di ruang tamu, mendekap Aulia yang akhirnya tertidur karena kelelahan menangis. Yunan menatap wajah putrinya lama sekali. Ada gurat lelah dan kesedihan di wajah mungil itu, sesuatu yang seharusnya tidak pernah hadir dalam kehidupan seorang anak seusianya. "Maafkan ayah, nak," bisiknya pelan. "Seharusnya ayah bisa lebih cepat melindungimu dari semua ini." Sejak malam itu, benih keputusan besar mulai tumbuh di hati Yunan. Ia mulai mempertanyakan, masih adakah alasan untuk mempertahankan pernikahan ini? Ia menikahi Hanum dengan harapan keluarga mereka bisa utuh, saling menerima, dan membangun kebahagiaan bersama. Tapi kenyataannya, rumah tangga itu justru menjadi ladang luka untuk Aulia. Hari-hari berikutnya, Yunan semakin jarang berbicara dengan Hanum. Ketika mereka bertemu di meja makan, hanya ada percakapan singkat yang hambar. Hanum sibuk menyuapi Raka, sementara Aulia memilih makan diam-diam dengan wajah tertunduk. Dalam diam, Yunan memperhatikan betapa putrinya semakin kehilangan cahaya. Senyum yang dulu selalu hadir, kini hanya muncul sesekali ketika ia benar-benar berusaha menyembunyikan sakit hatinya. Dan itu membuat hati Yunan semakin mantap. Ada sesuatu yang harus ia lakukan, meski berat. Suatu malam, Yunan duduk sendiri di beranda rumah. Angin malam berhembus pelan, membawa pikirannya jauh. Ia mengingat kembali masa-masa ketika ia masih bersama almarhum istrinya dulu, wanita yang selalu penuh kasih, yang meninggalkan Aulia dengan warisan cinta dan kelembutan. Ia merasa bersalah, seolah telah gagal menjaga amanah itu. Kalau saja ibunya masih ada, gumamnya, suaranya tercekat. Pasti Aulia nggak harus merasakan semua ini. Air mata jatuh tanpa ia sadari. Ia seorang laki-laki dewasa, kepala keluarga, tapi malam itu ia menangis dalam sunyi. Di kamar, Aulia terbangun karena mencari ayahnya. Ia keluar pelan, lalu menemukan Yunan duduk termenung. "Ayah belum tidur?" tanyanya lirih. Yunan buru-buru mengusap wajahnya, berusaha menyembunyikan air mata. "Belum, nak. Kamu kenapa keluar?" Aulia duduk di sampingnya,
menyandarkan kepala kecilnya ke bahu ayahnya. Aku cuma pengin duduk sama ayah. Momen itu semakin meneguhkan hati Yunan. Ia sadar, satu-satunya orang yang paling membutuhkan dirinya adalah Aulia. Dan jika rumah tangga ini hanya terus melukai anaknya, maka ia tidak punya pilihan selain pergi. Beberapa hari kemudian, Yunan mulai membicarakan hal itu dengan Hanum. Malam ketika Raka sudah tertidur, ia memberanikan diri. "Hanum," suaranya pelan tapi tegas. "Aku rasa pernikahan ini sudah nggak sehat lagi." Hanum yang sedang merapikan meja menoleh dengan wajah terkejut. "Maksud Mas apa?" "Aku menikah denganmu berharap kita bisa jadi keluarga. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Aulia terus terluka. Aku nggak bisa lagi tutup mata. Kalau begini terus, lebih baik kita pisah." Hanum terdiam, wajahnya pucat, matanya bergetar, mencoba menahan emosi. "Mas serius bicara gini? Hanya karena Aulia?" Yunan menghela napas panjang. "Bukan hanya karena Aulia, tapi karena semua ini sudah jauh dari kata keluarga. Kita nggak lagi saling menghargai, nggak lagi saling menopang. Apa kamu nggak merasa begitu juga?" Hanum terdiam lama. Dalam hatinya, ia merasa takut kehilangan, tapi egonya masih tinggi. Ia menatap Yunan dengan pandangan penuh kebencian bercampur luka. "Jadi itu pilihan Mas? Meninggalkan aku demi anak itu?" "Jangan bilang, anak itu," Yunan menegur dengan tegas. "Dia darah dagingku. Aku ayahnya. Dan aku nggak akan biarkan siapapun, termasuk istriku, membuatnya merasa tidak dicintai." Kata-kata itu membelah udara, membuat ruangan semakin sesak. Hanum menutup wajah dengan kedua tangannya, menangis terseduh-seduh. "Kenapa Mas nggak pernah lihat perjuanganku? Kenapa Mas nggak pernah pikirkan aku dan Raka?" "Aku lihat, Hanum. Aku tahu kamu berjuang. Tapi berjuang itu bukan berarti menyakiti orang lain. Kalau kebahagiaan Raka harus dibayar dengan air mata Aulia, itu bukan keluarga yang aku mau." Malam itu, percakapan mereka berakhir tanpa kepastian. Hanum menangis di kamarnya, sementara Yunan kembali menemani Aulia yang tertidur. Namun satu hal sudah jelas, benih perpisahan semakin nyata. Di dalam hatinya, Yunan tahu jalan ini akan berat. Ia mungkin akan kehilangan Hanum, akan berhadapan dengan pandangan sinis orang-orang, bahkan mungkin akan memulai hidup dari awal lagi. Tapi dibandingkan semua itu, menjaga hati seorang anak jauh lebih penting. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, Yunan merasa mantap dalam keputusannya. Ia tahu langkah ini bukan sekadar pilihan, melainkan kewajiban seorang ayah. Hari itu, suasana rumah yang dulu menjadi tempat penuh harapan kini terasa sesak bagi Yunan. Pertengkaran demi pertengkaran telah membuatnya lelah. Malam sebelumnya, ia duduk lama di samping Aulia yang tertidur dengan wajah penuh bekas air mata. Hatinya semakin mantap, bahwa kebahagiaan seorang anak lebih berharga daripada mempertahankan rumah tangga yang sudah penuh luka. Pagi buta, Yunan membereskan beberapa barang seadanya. Tidak banyak yang bisa ia bawa, hanya pakaian Aulia, beberapa dokumen penting, dan sedikit tabungan yang ia simpan. Ia tidak peduli pada perabot atau kenyamanan rumah yang selama ini dibangunnya bersama Hanum. Baginya, langkah baru ini harus segera dimulai, meski dengan kesederhanaan. Aulia terbangun, melihat ayahnya sibuk melipat pakaian. "Ayah, kita mau kemana?" tanyanya dengan suara kecil, masih setengah mengantuk. Yunan tersenyum samar, lalu mengusap rambut putrinya. "Kita akan pindah, Nak. Kita mulai hidup baru. Tempatnya mungkin sederhana, tapi ayah janji, kamu akan lebih bahagia di sana." Mata Aulia berbinar, meski terselip keraguan. "Tidak ada Ibu Hanum?" tanyanya lagi. Yunan menarik napas dalam, lalu menjawab tegas. "Tidak, Nak. Mulai sekarang, ayah hanya ingin kamu merasa aman dan tidak lagi bersedih." Ketika Hanum menyadari niat Yunan,
Amarahnya meledak. Jadi kamu benar-benar meninggalkan aku hanya karena anak itu? Suaranya melengking, penuh emosi. Yunan menatapnya dalam-dalam. Kali ini tanpa rasa ragu. Bukan, hanya karena anak itu. Hanum, Aulia adalah darah dagingku, tanggung jawabku. Aku tidak bisa lagi membiarkannya hidup dalam kesedihan hanya karena pilih kasihmu. Hanum terdiam sejenak. Wajahnya merah padam. Di hatinya, ia merasa ditinggalkan, merasa tidak dihargai. Namun egonya terlalu tinggi untuk mengakui kesalahannya. Pergilah kalau memang itu maumu. Tapi jangan salahkan aku jika suatu hari kamu menyesal, katanya lantang, sebelum membanting pintu kamar. Yunan tidak menanggapi lagi. Ia tahu, kata-kata Hanum hanyalah dinding yang ia bangun untuk melindungi keangkuhannya. Keputusan sudah bulat. Beberapa jam kemudian, Yunan dan Aulia meninggalkan rumah itu. Tidak ada pesta perpisahan. Tidak ada air mata selain dari Aulia yang menoleh sekali ke arah rumah tempat ia pernah berharap mendapat kasih sayang seorang ibu. Ia menggenggam erat tangan ayahnya, mencari ketenangan dalam genggaman itu. Mereka menempati sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Dindingnya sederhana, atapnya sedikit bocor, namun ada kehangatan yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Aulia tersenyum tipis saat melihat ayahnya mulai menata barang-barang. Meski sedikit, Yunan berusaha membuat rumah itu nyaman. Bagaimana menurutmu, nak? Tanya Yunan sambil menata putrinya. Aulia mengangguk pelan, lalu memeluk ayahnya erat-erat. Aku lebih suka di sini, ayah. Tidak apa-apa, sederhana, asal kita bersama. Yunan merasakan kehangatan yang lama ia rindukan. Air matanya hampir jatuh, tapi ia tahan. Ia tidak ingin memperlihatkan kelemahan di hadapan Aulia. Yang ia tahu, hidup sederhana bersama anaknya lebih bermakna daripada hidup di rumah megah tapi penuh luka. Sementara itu, di rumah yang mereka tinggalkan, Hanum termenung. Meski hatinya sepi, ia masih menolak mengakui kesalahannya. Baginya, kepergian Yunan hanyalah bentuk pengkhianatan, bukan akibat dari pilih kasih yang selama ini ia lakukan. Namun jauh di lubuk hatinya, rasa ditinggalkan mulai terasa. Bagi Yunan, langkah ini adalah awal kehidupan baru. Jalan di depan mungkin tidak mudah, tetapi setidaknya ia bisa berjalan dengan tenang, tanpa harus khawatir melihat air mata seorang anak setiap hari. Ia menggenggam tangan Aulia lebih erat, melangkah bersama ke arah masa depan yang lebih sederhana, namun penuh harapan. Hari-hari baru Yunan dan Aulia berjalan dengan sederhana, jauh dari kemewahan, namun penuh ketenangan. Rumah kontrakan kecil itu memang tidak sebanding dengan tempat tinggal mereka sebelumnya, tapi setiap sudutnya dipenuhi dengan kasih sayang yang tulus. Yunan menyadari bahwa ia harus menggantikan peran ganda, sebagai ayah sekaligus figur yang memberi kehangatan seorang ibu, agar Aulia tidak merasa kehilangan. Setiap pagi, Yunan membangunkan Aulia dengan lembut. Bangun, nak, matahari sudah menunggu kita, katanya sambil tersenyum. Aulia akan mengucek matanya, lalu tersenyum kembali. Senyum polos itu selalu menjadi kekuatan terbesar Yunan. Mereka menyiapkan sarapan sederhana bersama. Kadang hanya nasi goreng, kadang roti dan telur. Yunan sengaja melibatkan Aulia dalam kegiatan kecil itu. Kalau kamu bantu ayah, kamu akan belajar bertanggung jawab sejak dini, katanya. Aulia menurut, meski tangannya masih kaku dalam mengupas bawang atau memecahkan telur. Ada kalanya dapur berantakan, tapi tawa mereka membuat semua tampak indah. Yunan menanamkan banyak nilai kehidupan lewat kebersamaan sehari-hari. Ia mengajarkan Aulia untuk tidak mengeluh meski keadaan serba pas-pasan. Bahagia itu bukan dari seberapa besar rumah kita, tapi seberapa tulus hati kita menjalani hari. Begitu ucapnya setiap kali Aulia merasa minder. Sekolah menjadi bagian penting dalam hari-hari Aulia. Meski hanya bisa masuk sekolah negeri sederhana, Yunan selalu menekankan bahwa ilmu lebih berharga daripada apapun.
Ia mengantar Aulia dengan sepeda tua yang ia rawat dengan baik. Saat anak-anak lain datang dengan mobil mewah atau motor baru, Aulia tetap tegak berdiri di samping ayahnya. Ada kebanggaan tersendiri, karena ia tahu ayahnya berjuang sekuat tenaga demi dirinya. Suatu hari, ketika Aulia pulang sekolah dengan wajah murung, Yunan langsung peka. "Ada apa, Nak? Kamu kelihatan sedih," tanyanya sambil menyiapkan air minum. Aulia menunduk. "Teman-teman bilang aku berbeda. Katanya aku tidak punya ibu." Suaranya bergetar. Yunan menghela napas dalam, lalu duduk di hadapannya. "Aulia, dengar. Kamu tidak berbeda. Kamu istimewa. Tidak semua orang punya ayah yang bisa mengurus mereka dengan penuh cinta. Dan kamu punya itu. Ingat, jangan pernah merasa kurang hanya karena omongan orang lain." Aulia menatap ayahnya, lalu tersenyum kecil. Kata-kata itu menancap dalam hatinya, membuatnya lebih kuat. Hari-hari berikutnya, Aulia tumbuh semakin percaya diri. Ia rajin belajar, membantu ayahnya di rumah, dan tidak lagi mudah merasa kecil hati. Yunan selalu menekankan bahwa kerja keras dan kebaikan adalah kunci kehidupan. Jika kamu berbuat baik, semesta akan membalas dengan kebaikan juga. Begitu nasihatnya. Ikatan ayah dan anak itu semakin kokoh. Mereka tidak hanya menjadi keluarga, tapi juga sahabat satu sama lain. Saat ada waktu luang, Yunan mengajak Aulia bermain di taman dekat rumah. Kadang mereka hanya duduk di bangku kayu, makan jajanan sederhana, sambil tertawa membicarakan hal-hal kecil. Malam hari, sebelum tidur, Yunan sering membacakan cerita atau sekadar berbagi kisah hidupnya di masa lalu. Aulia selalu mendengarkan dengan mata berbinar. "Ayah, suatu hari aku ingin membahagiakan ayah, seperti ayah membahagiakan aku," katanya suatu malam. Yunan memeluknya erat, menahan haru. Tidak perlu membalas. "Nak, cukup tumbuh menjadi anak yang baik. Itu sudah membuat ayah bahagia." Hidup mereka memang tidak sempurna, tapi di balik kesederhanaan itu, ada kekuatan yang jauh lebih besar, cinta seorang ayah yang tak pernah tergantikan. Dari setiap teguran lembut, setiap pelukan, hingga setiap tawa kecil yang mereka bagi, Aulia tumbuh menjadi anak yang lebih kuat. Dan Yunan, meski kadang merasa lelah, menemukan arti baru dalam perjuangannya. Menjadi ayah yang tidak hanya hadir secara fisik, tapi juga mengisi hati anaknya dengan kasih sayang yang tidak pernah pudar. Raka tumbuh dalam pola asuh yang penuh dengan kemanjaan. Sejak kecil, ia selalu mendapatkan apa yang diinginkan tanpa harus berusaha. Hanum, yang dulu begitu bangga dengan anak tunggalnya itu, selalu meyakini bahwa memberikan segalanya adalah bentuk cinta terbaik. Namun, kenyataan berkata lain. Raka yang beranjak remaja mulai menunjukkan tanda-tanda yang mengkhawatirkan. Ia sering pulang larut malam, membawa teman-teman yang tak dikenal. Bahkan tak jarang uang Hanum lenyap tanpa jejak. Ketika ditanya, Raka selalu menjawab dengan kasar. "Itu urusanku, Bu. Jangan ikut campur," katanya suatu malam dengan nada tinggi. Hanum terdiam, hatinya tercekat. Anak yang dulu ia belai dan bela mati-matian kini berubah menjadi sosok yang tak bisa ia kendalikan. Lingkungan sekitar pun mulai memperhatikan perubahan itu. Tetangga sering berbisik-bisik ketika Raka lewat. "Itu anak Hanum, ya? Dulu sopan, sekarang sering bikin ribut," gumam salah seorang ibu. Hanum yang mendengar kabar-kabar itu merasa malu, tapi juga tak kuasa menyangkal. Hatinya mulai terusik dengan kenyataan pahit. Anak yang ia besarkan dengan penuh kasih sayang pilih kasih justru berbalik menyakitinya. Suatu sore, Hanum dipanggil pihak sekolah karena Raka terlibat perkelahian. Guru bimbingan konseling menjelaskan panjang lebar. "Bu Hanum, Raka anak yang cerdas sebenarnya. Tapi dia terlalu bebas, kurang disiplin. Kami khawatir kalau ini terus berlanjut, masa depannya akan hancur." Hanum pulang dengan langkah gontai. Sesampainya di rumah, ia duduk di ruang tamu yang sunyi.
Ingatannya melayang jauh. Pada masa lalu ketika Yunan sering menegurnya karena pilih kasih. Kata-kata Yunan bergema kembali di telinganya. Kalau kamu hanya membesarkan anakmu dengan manja, dia tidak akan siap menghadapi dunia. Kamu akan menyesal. Saat itu Hanum merasa yakin Yunan hanya membela Aulia. Tapi kini, kenyataan menunjukkan sebaliknya. Ia benar-benar kewalahan menghadapi Raka. Anak yang dulu ia banggakan kini menjadi beban yang membuatnya kehilangan wibawa di mata orang lain. Suatu malam, ketika Raka pulang dengan mata merah dan bau rokok, Hanum mencoba menegur dengan lembut. "Raka, ibu khawatir sama kamu. Jangan terlalu sering keluar malam. Nak, ibu ingin kamu belajar yang benar." Raka mendengus, lalu menjawab ketus. "Bu, jangan banyak atur. Dari dulu ibu selalu kasih aku apa yang aku mau. Kenapa sekarang mulai cerewet?" Kalimat itu menusuk Hanum. Ia sadar, semua ini akibat dari pilih kasih yang ia lakukan dulu. Ia lebih sering memanjakan Raka, sementara Aulia, anak Yunan, diperlakukan dengan keras tanpa alasan. Malam itu, Hanum menangis sendirian di kamarnya. Air matanya jatuh deras. Bukan hanya karena Raka yang semakin tak terkendali, tapi juga karena penyesalan yang mulai menumpuk di hatinya. Ia mulai mengingat kembali Aulia, anak yang polos, sabar, dan sering menangis diam-diam karena perlakuannya. Ya Allah, apa yang sudah aku lakukan? Aku terlalu buta oleh cinta yang salah, bisiknya lirih. Kegelisahan itu semakin membesar ketika kabar tentang Raka menyebar luas di lingkungan sekitar. Banyak orang mulai menghindar, tak ingin anak mereka bergaul dengan Raka. Hanum merasa terasing, sendirian menghadapi kenyataan pahit yang dulu tak pernah ia bayangkan. Hatinya goyah, rasa percaya diri yang dulu begitu kuat kini runtuh. Untuk pertama kalinya, Hanum benar-benar merasa bersalah. Ia sadar, cinta pilih kasih yang ia anggap benar telah menghancurkan keluarganya, bahkan merusak masa depan anak yang ia banggakan. Di tengah kesepian itu, Hanum mulai merasakan kekosongan yang dalam. Ia ingin sekali meminta maaf, tapi bayangan Yunan dan Aulia yang sudah pergi membuatnya ragu. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu, waktu untuk memperbaiki kesalahan sudah semakin sempit. Hanum duduk seorang diri di ruang tamu rumahnya yang kini terasa begitu sunyi. Kursi-kursi masih tersusun rapi, hiasan dinding masih sama, namun suasana rumah itu kehilangan kehidupan. Tidak ada lagi suara tawa Yunan, tidak ada suara langkah kecil Aulia yang dulu sering berlari dengan hati-hati karena takut dimarahi. Yang tersisa hanyalah dirinya dan Raka, anak yang kini berubah menjadi sosok yang sulit diatur. Malam itu, Hanum menatap keluar jendela dengan pandangan kosong. Ingatannya berkelebat, membawa kembali kenangan saat awal pernikahannya dengan Yunan. Ia masih ingat bagaimana Yunan begitu sabar menegur setiap kali dirinya terlalu pilih kasih. Tapi waktu itu, Hanum merasa benar. Ia selalu meyakini bahwa cinta untuk Raka adalah segalanya, sementara Aulia hanya dianggap beban. Kini, semua keyakinan itu hancur berkeping-keping. Raka semakin terjerumus. Ia mulai jarang pulang, sering terlihat bersama kelompok yang meresahkan. Sekalipun pulang, yang dibawa hanya masalah dan kekhawatiran. Hanum tidak lagi berwibawa di hadapan anaknya. Setiap kali ia mencoba menasihati, Raka justru melawan dengan kata-kata kasar. "Ibu dulu selalu nurutin aku. Kenapa sekarang sok mengatur?" Begitu kata-kata yang menusuk hatinya. Di saat itulah penyesalan semakin menyesakkan dada Hanum. Ia teringat pada Aulia, anak yang polos, sabar, dan jarang menuntut. Aulia sering menangis diam-diam, dan ia mengabaikannya. Ia lebih memilih membela Raka, menutup mata dari air mata seorang anak yang hanya ingin disayangi. Kini, Aulia sudah pergi bersama ayahnya, meninggalkan rumah ini dengan luka yang mungkin tak akan pernah hilang. Kabar tentang Yunan dan Aulia sampai juga ke telinganya. Hanum mendengar dari tetangga bahwa Yunan kini hidup sederhana, tapi bahagia bersama anaknya.
Aulia tumbuh menjadi anak yang kuat dan cerdas. Selalu tampak tersenyum saat berjalan bersama ayahnya. Berita itu menampar Hanum dengan kenyataan pahit. Yunan tidak hancur tanpa dirinya. Justru menemukan kebahagiaan baru yang tulus. Hanum menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air matanya mengalir deras. Aku salah. Aku terlalu buta. Aku telah menghancurkan rumah tanggaku sendiri, ucapnya lirih. Penyesalan itu begitu dalam, tapi semuanya sudah terlambat. Kini yang tersisa hanyalah pelajaran pahit. Ia belajar bahwa cinta pilih kasih bukanlah cinta yang sesungguhnya. Cinta yang tidak adil hanya akan melahirkan luka, perpecahan, dan penyesalan. Hanum merasakan itu dengan jelas, melihat Raka yang semakin jauh dari kendalinya, dan menyadari bahwa Aulia yang dulu ia abaikan justru tumbuh lebih baik bersama kasih sayang seorang ayah. Hanum menatap foto pernikahannya dengan Yunan yang masih terpajang di meja. Tangannya bergetar ketika menyentuh bingkai itu. Dalam hati, ia hanya bisa berbisik, "Maafkan aku, Yun. Maafkan aku, Aulia. Semoga kalian bahagia tanpa luka lagi." Dan malam itu, Hanum benar-benar memahami satu hal yang tak akan pernah ia lupakan. Dalam keluarga, cinta harus adil. Sebab ketika cinta hanya diberikan kepada sebagian, maka yang tersisa hanyalah kehancuran. Kesadaran itu datang, tapi sudah terlalu terlambat. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran dan hiburan untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menarik berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.